57 tahun Harian Kompas mengawal Republik dimulai dari era pemerintahan Soekarno, Soeharto, reformasi, dan hingga kini era non-fungible token atau NFT atau aset digital. Memperingati hari ulang tahun ke-57, Harian Kompas menjawab tantangan zaman dengan merilis produk NFT bersama narasi fakta terkurasi. Hari ini, Harian Kompas tepat berusia 57 tahun sejak pertama kali terbit 28 Juni 1965. Lebih dari separuh abad, Harian Kompas mengawal Republik Indonesia. Harian Kompas muncul di tengah tegangnya situasi politik pasca dekret Presiden 5 Juli 1959. Berawal dari ide mendirikan surat kabar non-partai untuk mengimbangi surat kabar partisan. Pendiri Harian Kompas, Yaakob Utama dan Petrus Canisius PK Oyong pun dilibatkan. Keduanya setuju dengan syarat harian ini bukan corong partai, berdiri di atas semua golongan, bersifat umum, dan berdasarkan kemajemukan Indonesia. Dimulai di era pemerintahan Soekarno. Presiden Soekarno bahkan yang mengusulkan nama Harian Kompas dari sebelumnya Harian Bentara Rakyat. Kompas dianggap sebagai pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan dan hutan rimba. Pada pemerintahan Soeharto di era Orde Baru, Harian Kompas jadi koran bergengsi dan memiliki banyak pembaca setia. Meski dikenal berhati-hati, harian ini juga bikin jengah pihak berkuasa. Pada 21 Januari 1978, menerbitkan tulisan tentang aksi mahasiswa jelang sidang umum MPR, Kompas diberedar selama 2 minggu, lalu terbit lagi dengan sejumlah persyaratan. 5 Februari 1978, Kompas memutuskan kembali terbit. Di era reformasi, Harian Kompas juga mengawal peristiwa bersejarah medio Mei 1998, mulai dari demonstrasi mahasiswa hingga turunnya pemerintahan Soeharto. Kompas hadir mengawal pergolakan politik hingga mengusung era demokrasi. Kini, 57 tahun kemudian, 28 Juni 2022, Harian Kompas berkomitmen memberi dan melayani lebih baik melalui berbagai sajian informasi dan aktivitas. Mengangkat tema rekoneksi, Harian Kompas berupaya menguatkan kembali relasi, baik sesama manusia maupun dengan alam. Memperingati HUT ke-57, Harian Kompas juga merilis produk non-fungible token atau NFT bernama Narasi Fakta Terkurasi. Rilisan NFT ini menampilkan 57 arsip halaman muka dari setiap tahun sejak Kompas berdiri sampai kini, 1965 hingga 2022. Kita masih terus berinovasi ya, bertransformasi. Selain bagaimana kita mencoba melihat fenomena ini menjadi jauh lebih akurat, kita memadukan berbagai macam metodologi jurnalistik ya, mulai dari comprehensive journalism, kemudian kita mengembangkan investigasi jurnalism, kemudian terakhir data journalism, sehingga kita bisa memotret fenomena yang sebetulnya sekarang ini makin lama makin kompleks. Saya juga ingin mengingatkan nih di sini audiens Kompas TV ya. Sangat ironis ketika dunia ini makin kompleks, tapi informasi yang dibaca justru makin sederhana. Nah itu justru sangat berbahaya sebetulnya. Nah oleh karena itu, tapi kita juga punya tugas bagaimana menyajikan sesuatu yang kompleks itu menjadi sederhana dan menarik. Nah itu mungkin PR kita, dan Kompas terus bertransformasi selain melalui koran, melalui digital, kemudian kita juga ada digital berlangganan ya, kemudian kita juga ada digital interaktif, dan yang terakhir NFT ini begitu. Sehingga harapannya NFT ini kan teknologi rantai blok ya, yang memastikan siapapun bisa mengkonsumsinya, tetapi juga sekaligus selain merawat memori, tetapi juga mengapresiasi kreasi gitu. Narasi fakta terkurasi merupakan arsip yang telah melalui proses kurasi, kemudian dipilih satu peristiwa yang dianggap paling menonjol dari setiap tahunnya untuk disajikan ke publik dalam bentuk NFT. Melalui tema rekoneksi, Kompas ingin memberi dan melayani lebih baik melalui berbagai sajian informasi dan aktivitas. Selain itu, Kompas juga menawarkan kolaborasi bersama untuk mempertahankan jurnalisme berkualitas. Tim Liputan, Kompas TV.